Din, Pak Bu Dirjen, Pak Sesjen, Bapak Ibu Direktur, Mbak Ikma, Mbak Eva, Bapak Ibu sekalian, izinkan kami untuk menyampaikan satu topik yang sebetulnya related juga dengan JF Guru, yaitu tentang formasi. Kami sampaikan bahwa kita sebagai instansi, paparan saya ya, baik. Ini sudah terlihat ya. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita tahu bahwa yang disampaikan eh, kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu mempunyai setidaknya menjadi instansi pembina dari 4 JF yang tadi disampaikan, yang sedang diintegrasikan, proses integrasian ke menjadi satu JF, yaitu saat ini ada JF guru, pengawas, penilik, dan pamong belajar, di mana salah satu tugas dari instansi pembina itu adalah untuk menyusun pedoman formasi. Nah, ini kita ingin melihat bagaimana pada masa transisi itu apa yang dilakukan terhadap formasi. Kenapa formasi itu penting? Karena formasi itu adalah untuk memastikan Bapak Ibu mendapatkan haknya untuk naik jenjang, gitu. Mendapatkan haknya untuk perpindahan jabatan nantinya, begitu ya. Makanya kami setelah mendapatkan arahan dari Permen RB nomor 1 tersebut, kami mengeluarkan Kemendikbudristek saat itu yang kami keluarkan di 2024, nomor 234, yang di mana kami di Kemdikbud menyusun pedoman formasi untuk kebutuhan JF guru, pamong belajar, pengawas sekolah, dan penilik, begitu ya. Nah, eh, pada kesempatan itu kami juga membentuk mengembangkan satu sistem informasi yang dikembangkan untuk mempermudah perhitungan. Karena kalau mengacu kepada Kemendikbudristek yang 234 tahun 2024 itu sangat rumit ya. Kami mencoba memudahkannya dengan mengembangkan sistem informasi pedoman JF tersebut yang akan dipakai oleh pemerintah daerah dalam menghitung dan mengajukan formasi. Nah, itu yang perlu di-highlight Bapak Ibu sekalian. Jadi, kami hanya menerima permohonan rekomendasi itu melalui sistem informasi yang kami tetapkan. Ya, karena kami pun dengan sistem informasi tersebut kami bisa melakukan verval atau cross check data terhadap apa yang dihitung oleh Bapak Ibu sekalian di daerah, gitu ya. Kemudian di mana pengajuannya adalah seperti biasa, pemerintah daerah harus mengusulkan ke Kemdikbudristek kebutuhan formasi, karena kemudian formasi itu akan eh, Kemdikbud akan mengeluarkan rekomendasi, dan rekomendasi itu yang kemudian akan disampaikan ke Menpan RB oleh Pemda, gitu. Jadi prosesnya sama, tapi kami eh, mengkondisikan, memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam pengajuan formasi ini agar terintegrasi itu melalui sistem formasi tersebut. Dan itu sudah ini adalah tampilannya. Bapak Ibu bisa langsung, para pemerintah daerah bisa langsung mengaksesnya di eh, portal di sini. Di sana berbagai macam informasi terkait dengan sistem informasi GTK itu tersedia di sana, gitu ya. Kemudian secara umum pemerintah daerah itu untuk bisa akses ke dalam, karena yang di luar itu tentunya lebih ke informasi umum, tapi untuk kita bisa mengakses ataupun mengajukan permohonan itu perlu mengajukan akun. Akunnya ini menjadi akun, satu orang Pemda itu mempunyai dua akun, yaitu akun yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan akun yang dipunyai oleh BKSDM. Nah, tapi jadi eh, profil itu harus dilengkapi baik dari admin BKSDM yang harus mengunduh surat permohonan penggunaan aplikasi. Surat permohonan aplikasi ini menjadi surat yang tanda, gitu ya, bahwa Bapak Ibu Pemda mengajukan permohonan rekomendasi formasi. Jadi dengan dibukanya akun tersebut berarti Bapak Ibu sedang mengajukan rekomendasi formasi ke kami di Ditjen GTK PG, gitu ya. Jadi setelah permohonan surat itu diunduh, kemudian admin dinas itu meminta surat permohonan penggunaan aplikasi ke admin BKDSDM, kemudian surat permohonan penggunaan itu ditandatangani dan verval. Setelah itu
setelah diverpa dalam proses 2 hari, insya Allah itu aplikasi penuh bisa diakses. Bapak Ibu langsung bisa menggunakan aplikasi ini untuk melakukan perhitungan kebutuhan formasi. Kenapa kami memang sangat concern terkait dengan akun ini, karena saat ini masih banyak daerah yang ternyata belum mempunyai akun sistem informasi tersebut. Dan itu berarti pemerintah daerah belum mengajukan formasi. Dan ini akan berakibat kepada para JF yang saat ini ada, karena walaupun masa transisi layanan pegawai masih bisa dilakukan, itu tidak bisa terlayani. Dalam artian, Bapak Ibu kenaikan jenjang ataupun kenaikan kenaikan jenjang itu tidak bisa terlayani karena BKN itu akan meminta penetapan rekomendasi dari Menpan RB yang diawali oleh rekomendasi yang dikeluarkan oleh sistem informasi tersebut. Nah, padahal kami sudah mengupayakan berbagai cara gitu untuk Bapak Ibu Pemda itu bisa memakai sistem informasi ini, baik melakukan sosialisasi ataupun BIMTEK di masing-masing provinsi oleh BBKP BGP. Nah, jadi mohon bantuannya agar Pemda dalam ini Dinas Pendidikan dan BKSDM itu segera berkoordinasi untuk segera mengajukan akun, dan ini surat sudah kami luncurkan terkait dengan hasil evaluasi akun tersebut dan mohon ditindaklanjuti. Dan kenapa kami juga menyampaikan hal ini, karena agar layanan kepada para JF walaupun di masa transisi itu tetap kita bisa penuhi begitu ya. Dan bagaimana dengan keluarnya terbit Permen PRF dengan JF Guru ini, apakah terhenti proses pengajuan formasinya? Pada prinsipnya tidak. Sistem pun kita akan tetap buka karena belum ada aturan terhadap perhitungan kebutuhan guru berdasarkan Permenpan RB yang baru. Jadi semua aturan seperti yang tadi masa peralihan masih kita memakai selama tidak bertentangan. Bagaimana dengan formasi ketika penyesuaian? Penyesuaian itu tidak memerlukan formasi dulu, tapi formasi ini dibutuhkan untuk Bapak Ibu JF, guru, pamong, penilik, ataupun pengawas sekolah untuk naik jenjang ataupun perpindahan jabatan bagi mereka yang sudah lulus uji kompetensi di 2024 kemarin gitu ya. Jadi mohon para Pemda untuk segera berproses untuk mengajukan formasi melalui sistem yang kami sudah sampaikan. Jadi kami hanya memberikan secara sistem begitu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu cek lagi bagaimana berbagai macam tautan apapun informasi sudah kami sajikan pada link tree yang kami sampaikan di sini.